Iya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para viewers, ya, para subscriber, ya, para pemirsa yang ada dimanapun berada. Di pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam AI, ya, atau As It Is Insight. Jadi setiap harinya di pukul 7 kita akan berbincang dan khusus di hari Rabu ini kita akan eh, bagiannya adalah kita membicarakan terkait dengan satu hal yang kita sebut dengan coaching ya. Maka di sesi Rabu ini kita khusus akan membahas terkait dengan coaching talk gitu ya. Dan hari ini kita akan bicara terkait dengan avoiding malicious compliance. Nah, apakah itu? Yuk kita akan berbincang dalam kesempatan yang singkat di hari ini. Dan bisa jadi ini menemani Anda sambil Anda berangkat bekerja atau dimanapun begitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua tentunya ya. Dan izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu ya. Saya adalah nama lengkap saya Tri Setiatmoko. Nama lengkap saya Tristat Moko, tapi ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya boleh memanggil saya dengan Tiko. Ya, saya akrab disapa dengan Coach Tiko, begitu. Dan saya salah seorang trainer, saya juga salah seorang professional coach, dan lisensi Dr. Ari Ginanjar Agustian. Nah, saat ini saya sebagai professional coach dan diamanahkan di DSQ Coaching Academy. Ya, dan hari ini senang sekali bisa berbagi kepada Anda sekalian eh, terkait dengan apa sih yang sering kita hadapi dalam dunia SDM gitu ya. Untuk yang Anda menyimak bisa jadi bergerak ataupun juga sudah berkecimpung dalam dunia SDM, apa saja yang bisa kita dapatkan inspirasinya. Dan hari ini saya ingin bicara terkait dengan malicious compliance gitu ya. Nah, apa sih itu Bapak Ibu ya? Mungkin ini ada satu istilah yang mungkin juga sudah lama sebenarnya istilah ini, tapi juga mungkin ada yang baru mendengar ya. Apa sih yang disebut dengan malicious compliance ini? Nah, jadi kalau kita bicara terkait dengan malicious compliance atau jangan malicious compliance dulu deh, ya, kita bicara terkait dengan compliance-nya saja dulu, gitu ya. Apa sih malicious compliance? Tapi kita mulai dengan compliance dulu. Pastinya bicara compliance ya, bicara kepatuhan di sebuah organisasi, di sebuah perusahaan adalah sebuah persyaratan ya, sebuah keharusan juga bahwa setiap bisnis, setiap organisasi memiliki sistem, memiliki aturan ya, kemudian aturan itu patut untuk dipatuhi pastinya gitu. Dan kadangkala bagi beberapa begitu ya, mengikuti peraturan itu kok rasanya satu hal yang kaku, membosankan gitu ya, kemudian bersifat teknis dan seringkali juga harus mengikuti sampai kepada hal yang detail-detailnya. Nah, ini ada yang menarik gitu ya. Jadi ketika aturan itu ada dan harus untuk kemudian dipatuhi, namun apa yang terjadi apabila seseorang mengikuti peraturan gitu ya, namun ya entah bagaimana caranya gitu ya, pada akhirnya dia patuh terhadap aturan tersebut gitu ya, tapi akhirnya berhasil melanggarnya. Ya, kenapa? Karena mengikuti semua kata demi kata dari aturan tersebut. Nah, inilah yang disebut sebagai kepatuhan yang berbahaya. Nah, menarik ya. Jadi, mematuhi peraturan tersebut, tapi justru melanggarnya. Ini gimana ya? Patuh tapi melanggar ya. Dia mematuhi peraturan tersebut ya, tapi kemudian ini akan menjadi sebuah hal yang negatif ya, atau akan membahayakan organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, kenapa? Karena seorang gawe ini, karyawan ini terjadi ketika ya dia mengikuti aturan sama persis seperti apa yang tertulis pada aturan tersebut. Nah, dan kemudian ketika melihat juga ada kelemahan yang diketahui dari aturan tersebut, maka dia mengambil keuntungan ya dari celah ataupun juga kelemahan itu dengan cara ya mengambil keuntungan untuk melakukan hal-hal yang tidak diantisipasi oleh pembuat aturan tersebut. Nah, jadi dia sih mengikuti aturannya, ya. Diiyakan aturan tersebut diikuti, tapi dengan cara itulah dia kemudian juga melanggarnya. Nah, inilah yang disebut dengan malicious compliance, gitu ya, kepatuhan yang jahat. Gitu ya. Nah, jadi secara definisi, ya, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat sekalian, jadi malicious compliance is an intentional act ya of causing outrage by following the orders of a superior knowing
the result will be negative. This usually occurs in the form of an employee following an order in a way that undermines the order's intent while still following the order precisely as stated. Ya, jadi kepatuhan jahat adalah tindakan yang disengaja. Nah, ya, jadi ini adalah sebuah kesengajaan, tindakan yang disengaja untuk apa? Untuk menimbulkan kemarahan dengan mengikuti perintah atasan yang mengetahui bahwa hasilnya akan negatif. Nah, jadi dia sengaja nih untuk melakukan tindakan tersebut, mengikuti aturan tersebut, ya, tapi tujuannya adalah untuk membuat si pembuat aturan tersebut atau atasannya itu menjadi marah, gitu ya. Nah, ini biasanya terjadi dalam bentuk apa? Seorang karyawan mengikuti perintah dengan cara yang melemahkan maksud perintah tersebut, namun tetap mengikuti perintah persis seperti yang dinyatakan. Nah, ini ada contoh menarik, ya, ada contoh menarik misalkan dalam sebuah literatur disebutkan contohnya begini. Nah, ada dua orang yang diperintahkan. Ini ilustrasi saja, gitu ya. Dua orang yang diperintahkan untuk apa? Untuk mengecat seluruh ruangan dengan warna putih. Nah, gitu ya. Jadi eh, leadernya, atasannya itu memberikan perintah cat ruangan ini, ya, seluruh ruangan ini dengan warna putih. Nah, jadi atasannya ini mungkin terkesan sombong atau seperti apa, kemudian membuat si bawahannya ini atau yang diberikan perintah ini mereka mengikuti perintah tersebut, ya, tapi dengan cara apa? Caranya adalah ya benar mengecat seluruh ruangan dengan warna putih, termasuk lampunya, ya, perabotannya, jendela, perlengkapannya. Nah, ini dia, ya. Inilah dia patuh, benar kan mengikuti aturan, benar kan mengikuti perintah untuk bisa eh, mengecat ruangan itu dengan warna putih. Kan itu perintahnya. Dia ikuti perintah tersebut, tapi dengan tujuan yang dalam tanda kutip jahat, begitu ya, membuat atasannya marah. Dia ikuti perintah itu, tapi dengan cara yang negatif atau dia melanggar. Bukan seperti apa yang benar-benar dimaksud, tapi melakukan sesuatu yang benar-benar memang tertulis. Nah, jadi fenomena ini, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat sekalian, yang mungkin juga terjadi di beberapa organisasi. Ada aturan, ya, kemudian juga ada instruksi, maka kemudian tim member, gitu ya, tim itu mengiyakan, ya, mengaminkan aturan tersebut, ya, menyetujui bahwa yes itu akan dilakukan dan benar dia akan lakukan sesuai dengan apa yang tertulis, tapi kemudian tidak benar-benar menjalankan sesuai dengan objektif yang ada. Jadi bisa jadi karena rasa dendam, ya, bisa jadi karena itu juga merugikan. Maka ya bisa jadi dia mengikuti aturan, tapi ini membahayakan. Nah, ini menarik, ya. Dan apabila ini terjadi, seperti apa dampaknya? Nah, ini luar biasa dampaknya kalau ini kemudian terjadi dalam sebuah organisasi. Bayangkan, gitu ya. Bahkan ada sebuah riset, gitu ya. Dan pastinya kalau kita bicara terkait dengan dampak, setiap industri pasti akan berbeda-beda, ya. Nah, jadi ada satu hal yang akan berpengaruh, tapi hal yang lain juga bisa jadi tidak terpengaruh dan lain sebagainya. Nah, ini yang secara umum saja. Bahkan, gitu ya, kayak sangat fantastik kalau kemudian dari Global Scape and Phenomena Study dia katakan dia coba untuk mengkapitalisasikan, ya, mengangkakan secara kuantitatif kalau kemudian terjadi malicious compliance, ya, atau kepatuhan yang jahat ini di sebuah organisasi. Apa saja dampaknya, ya, bahkan bisa diangkakan. Tentu, ya, akan terganggu bisnis berjalannya dan kerugiannya luar biasa, ya, dari kerugian atau productivity loss-nya, kemudian juga revenue loss-nya, ya, kemudian denda dan penalti yang harus dibayar karena dampak daripada malicious compliance itu, bahkan bicara terkait dengan kerusakan reputasi itu tidak bisa diukur lagi secara angka, ya. Jadi sampai sebegitu dampaknya apabila kemudian terjadi eh, malicious compliance ini, ya, secara kasat mata sesuai dengan aturan, tapi kemudian dampaknya terjadi luar biasa negatifnya, ya. Nah, secara umum bisa kita kategorikan sebagai menjadi tiga lah, ya. Nah, dampak negatifnya apabila kemudian ini terjadi. Yang pertama, ya, pastinya akan terjadi, ya, disfigure professional relation, artinya hubungan profesional yang akan rusak, gitu ya.
Jadi akan tidak nyaman hubungan profesional yang ada dalam organisasi tersebut antara leader dengan tim member gitu ya, ataupun juga secara umum di organisasi tersebut. Gitu. Kenapa? Karena ya ini bisa menyebabkan pelanggaran pelanggaran ini gitu ya, ya merusak kepercayaan gitu ya. Kemudian juga situasi suasana yang tidak nyaman karena tadi kesengajaan gitu ya, niatan negatif. Nah, ini niat yang buruk tadi ya untuk membuat marah si pembuat aturan atau pimpinannya, leadernya, atasannya, ini yang kemudian akan merusak hubungan secara profesional. Yang berikutnya, ketika ada sebuah aturan, kemudian aturan itu memang diikuti, tapi kemudian mengikutinya dengan melanggarnya, gitu ya. Artinya kan menemukan celah. Memang ada sisi positifnya juga ya. Artinya kita bisa melihat atau kita bisa memperbaiki. Tapi apa dampaknya kalau kemudian ya kebijakan-kebijakan yang ada itu senantiasa terus diubah, terus diubah, terus diubah karena terus dilanggar, gitu ya. Karena terus dilanggar, ya. Ya positifnya memang kita bisa memaksimalkan atau membuat yang lebih baik lagi aturannya. Tapi kan intensinya beda, ya. Nah, kalau intensinya adalah untuk melanggarnya hingga akhirnya harus diubah lagi, dibandingkan kemudian ketika ada aturan dan paham objektifnya, semua sepakat, semua berkomitmen dan benar-benar untuk melaksanakan aturan tersebut, maka tidak perlu ada lagi sebenarnya karena itu berjalan dengan efektif, gitu ya. Jadi akan berubah-ubah kebijakan-kebijakan yang ada. Dan yang terakhir tentu akan berpengaruh kepada brand image, gitu ya. Jadi eh, image ya, bagaimana kondisi apa namanya secara langsung ataupun tidak langsung dia akan berpengaruh ya, karena kondisi internal itu yang akan terjadi, eh, dampaknya juga kepada faktornya juga kepada eksternal ya, mulai dari produktivitas tadi yang berpengaruh kinerja dan sebagainya, maka dia akan berdampak kepada pelayanan ataupun hubungan juga dengan klien dan seterusnya, dan akhirnya akan berpengaruh kepada citra daripada organisasi tersebut. Nah, ini tidak kita inginkan pasti ya. Dan yang terpenting adalah bukan bagaimana cara kita menanggulanginya. Ya, tapi yang terpenting adalah jangan sampai ini terjadi. Nah, maka bagaimana langkah-langkah pencegahannya ya, langkah-langkah preventifnya supaya kita atau organisasi kita selamat ini dari malicious compliance. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ya, di antaranya apa? Yang pertama, ya tentu kita bisa melihat ya. Jadi secara sistem kita melihat dari beberapa sisi ya. Ketika kita bicara compliance, ketika kita bicara tentang aturan, maka kita lihat juga aturan yang ada ini seperti apa. Nah, jadi untuk mencegah gitu ya, meminimalisir gitu ya, meminimalisasi pelanggaran-pelanggaran yang ada atau celah-celah untuk orang melakukan basis compliance ini, maka kita bisa melihat kembali, mereview gitu ya, apa saja kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang ada dalam organisasi kita. Sudahkah ini meminimalisasi terjadinya basis compliance ini, gitu ya? Nah, ini bisa kita lihat. Tapi yang terpenting daripada aturan itu adalah, ya, jadi kalau Peter Drucker kan mengatakan, sebagaimana yang kita sudah pernah ketahui, begitu ya, bahwa ketika kita bicara tentang manajemen, gitu ya, maka kita bicara tentang human behavior, perilaku manusia di dalam. Maka bukan hanya aturan, karena yang akan menjalankan aturan itu adalah people, ya. Dan siapa yang melakukan basis compliance juga adalah people. Maka bukan hanya sekedar aturannya kita perhatikan, tapi bagaimana juga kita memperhatikan, kita memperlakukan tim member kita, gitu ya, orang-orang yang ada dalam organisasi kita. Jadi selain kita mereview aturan, maka yang terpenting juga adalah yang kedua, bagaimana kita bisa menunjukkan kepercayaan kepada para pegawai kita, orang-orang yang ada dalam organisasi kita. Karena ketika ini salah satu kunci gitu ya, orang gitu ya, dia melakukan niatan tadi berbuat buruk melanggar aturan karena bisa jadi karena dia merasa tadi ya dirugikan atau merasa tidak dipercaya. Maka kita tunjukkan kepercayaan tersebut, saling percaya. Nah, ini yang harus dibangun ya di antara masing-masing anggota daripada organisasi tersebut. Kemudian, nah, bagaimana trust itu bisa terbangun? Maka ini
ini dia yang terpenting. Bagaimana kita bisa mendengarkan pegawai kita. Ya, bukan cuma mendengar ketika dia bicara, tapi mencoba untuk mendengarkan, memahami sebenar-benarnya apa yang terjadi, gitu ya. Jadi artinya kita melihat dari kondisi yang ada. Nah, ketika kita bicara terkait dengan aturan, olah melaksanakan aturan, maka ini yang terpenting. Bagaimana, apa sih yang bisa terjadi, ya? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena setiap pegawai merasa disengagement ya, atau tidak terlibat, tidak dipercaya, tidak didengarkan. Hingga akhirnya berbuat sesuatu yang merugikan organisasi. Sekalipun dengan cara tetap mengikuti aturan yang ada. Ya, tidak melanggar aturan yang ada. Kenapa dia bisa melanggarnya? Kenapa dia bisa tidak terlibat? Ya, nah, karena ada satu hukum yang menarik. Ya, lalu apa yang bisa kita lakukan berikutnya untuk proses komunikasi, proses membangun trust, ya, proses mendengarkan, bahkan membangun keterlibatan pegawai supaya tidak terjadi malicious compliance ini. Orang kadang-kadang melanggar aturan Bapak Ibu, kenapa? Karena aturan itu datang dari luar dirinya, hingga akhirnya kemudian dia tidak terlibat dalam aturan tersebut dan dia tidak berkomitmen, dia tidak terikat terhadap hal tersebut. Artinya engagement-nya rendah. Ya, kenapa? Karena sesuatu itu datang dari luar diri. Nah, bagaimana kemudian meningkatkan engagement, bagaimana kemudian meningkatkan keterlibatan para pegawai, maka ya kita perlu munculkan itu dari diri pegawai itu sendiri. Jadi bukannya outside in, tapi inside out. Nah, disinilah yang disebut dengan keterlibatan. Ya, nah, maka Bapak Ibu, teman-teman, sahabat sekalian, itulah kenapa satu gaya berkomunikasi yang perlu dibangun dalam organisasi hari ini bukan hanya sekedar memberitahu saja, tapi bagaimana kemudian kita bisa melibatkan, bisa menggali, bisa bertanya, gitu ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan law of engagement. Ketika kita caranya adalah dengan tadi ya, ini aturannya, kamu harus ikuti, ini instruksinya, kamu harus jalani. Maka sesuatu itu datang dari luar dirinya. Maka bagaimana komitmennya, bagaimana engagement dia terhadap aturan tersebut, bisa jadi akan rendah. Bagaimana meningkatkannya, akan libatkan hal tersebut. Ya, kita munculkan komitmen tersebut bukan karena aturannya, tapi karena sesuatu yang menjadi dorongan dirinya untuk melakukan kepatuhan tersebut atau mengikuti aturan tersebut dengan cara menggali, dengan cara bertanya. Nah, itu ya. Inilah yang kita sama-sama pahami satu hal yang kita sebut dengan coaching itu sendiri. Gitu ya. Jadi bukan menasehati, bukan memberitahu, bukan menginstruksikan, tapi kemudian menggali, bertanya hingga sesuatu itu datang dari diri pegawai itu sendiri. Maka engagementnya akan meningkat, ya, maka dia akan terlibat dan dia akan melaksanakan bukan karena aturannya, tapi karena dorongan sendiri. Nah, jadi inilah satu gaya komunikasi yang perlu kita bangun, ya, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat sekalian, bukan hanya sekedar memberikan instruksinya, tapi kemudian juga harus kita bisa memahami bagaimana itu muncul dari diri pegawai itu sendiri. Pertanyaannya, apa yang ditanyakan? Ya, nah, pertanyaan seperti apa? Atau bagaimana sih bisa meningkatkan engagement ini? Dengan sekedar bertanya kah, gitu ya, pertanyaan yang bagaimana. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu, ketika memunculkan itu dan akhirnya komitmen akan lebih tinggi, maka dia harus muncul dari bukan hanya sekedar pemikirannya saja, tapi kemudian dari dorongan dalam hatinya. Nah, ini yang menarik bahwa di kami di e-consulting di ESQ, bah, bagaimana menggali tersebut. Nah, ini ada sebuah konsep yang sangat-sangat menarik. Ya, Dr. Ari memahami bahwa manusia ternyata, gitu ya, dorongannya ada tiga dimensi, gitu ya. Jadi pertama adalah dimensi IQ-nya, intelektualnya, kemudian dimensi emosionalnya, dan kemudian yang menarik adalah dimensi spiritual. Nah, kalau kemudian kita hanya menyentuh dimensi intelektualnya saja, gitu ya, dia paham aturan itu penting,
dia juga berkomitmen gitu ya. Tapi kalau kemudian orientasinya, sisi emosionalnya tidak disentuh, bahkan kemudian tidak menyentuh juga dimensi spiritualnya atau inner drive-nya, maka ya ini seperti satu hal yang ada di permukaan saja. Ya, nah, jadi menggalinya pertanyaan seperti apa, kemudian ya komunikasi yang bagaimana yang menyentuh tiga dimensi ini yang akhirnya membuat atau meminimalisasi ya menghindari tadi yang kita sebut dengan malicious compliance tadi. Ya, jadi tiga dimensi inilah yang perlu kita coba komunikasikan, ya, bagaimana kita sentuh dalam kita berorganisasi. Jadi bukan hanya menyentuh sisi conscious atau kompetensinya saja dari sisi regulasi aturan, tapi bagaimana tadi trust terbangun, bagaimana juga kemudian kita bisa memahami dengan sangat baik ketika kita mampu menyentuh dimensi emosional dan spiritual. Nah, itulah kenapa gitu ya, kalau kita bicara terkait dengan dunia coaching itu sendiri, maka banyak tentunya model-model coaching, tapi yang menarik adalah Dr. Ari melihat dari semua model coaching yang sudah ada, maka eh, tidak ada yang menyentuh sisi yang kita sebut dengan supraconscious atau inner drive ini. Setelah yang mendasari Dr. Ari kemudian merancang satu model coaching ya yang disebut dengan ESQ 3.0 coaching model. Ya, jadi apa kaitannya dengan uh, malicious compliance ini adalah ketika terjadi hal tersebut karena bicara terkait dengan aturan, instruksi, dan itu datang dari luar dirinya. Dan bisa jadi diikutilah kemudian dengan kemarahan, ya, rasa dendam, merasa dirugikan, dan lain sebagainya yang akhirnya itu terjadi. Nah, bagaimana kemudian kita perlu lakukan tadi adalah selain dari sisi aturannya, maka kita perlu bangun trust, lalu kemudian juga kita perlu mendengarkan dengan sangat baik, dan kita meningkatkan engagement daripada tim kita dengan melibatkan mereka, menggali, bukan hanya menginstruksikan, tapi bagaimana kita kemudian bisa menggali. Menggali bukan hanya sisi intelektualnya saja, pikirannya saja, tapi juga dimensi emosionalnya, orientasinya juga tingkatkan, hingga akhirnya menemukan apa yang menjadi inner drive-nya. Ya, nah, saya kira itu Bapak Ibu dalam obrolan singkat kita di kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan jadi satu hal yang bermanfaat. Dan inilah jadi satu kunci kenapa Dr. Ari eh, mengeluarkan atau merancang yang disebut dengan ESQ 3.0 coaching model. Nah, yang pengen tahu ya, apa sih maksudnya gitu ya. Ini maksudnya coaching model ESQ 3.0 ini seperti apa? Kayak gimana bisa dipraktekkan dan bagaimana rahasia supaya kemudian ini bisa kita lakukan dan akhirnya itu sangat powerful untuk mendorong potensi daripada tim member kita gitu ya. Nah, jadi selain daripada setiap eh, pagi ya kita berjumpa dalam coaching talk di setiap hari Rabu di live YouTube e-consulting, maka setiap Kamis malam juga ya ini saya undang teman-teman semuanya setiap hari Kamis malam ya kita akan bedah bagaimana ESQ 3.0 coaching model ini, bagaimana ESQ metode ESQ 3.0 coaching ini bisa memboost up gitu ya, mendorong bagaimana potensi eh, tim kita ya, nah, orang-orang di sekitar kita ya. Setiap Kamis ya, kita coba bedah itu dalam ESQ Coaching Talk, The Secret of ESQ 3.0 Coaching bersama dengan Coach Arif Girah Saleh. Silakan nanti Anda bisa bergabung gitu ya di kesempatan tersebut. Ya, setiap Kamis jangan sampai ketinggalan. Ya, saya kira itu Bapak Ibu teman-teman sahabat sekalian ya. Semoga organisasi kita ya, terhindar dari yang disebut sebagai malicious compliance ini dengan bagaimana kita bisa melibatkan tim kita, bagaimana memperbaiki gaya komunikasi antara leader dengan timnya, membangun kepercayaan, kemudian juga meningkatkan engagement, bukan hanya dengan aturan tersebut disampaikan berupa instruksi, tapi bagaimana membangun komunikasi dengan cara menggali, bertanya. Dan itu yang disebut dengan coaching. Ya. Demikian, sampai jumpa pekan depan dalam coaching talk berikutnya dan juga setiap Kamis ya, Anda juga bisa melihat, mendengar, merasakan dan mengetahui bagaimana powerfulnya ESQ 3.0 coaching method. Ya. Demikian ya, kalau ungkapan kepada para pengantin itu adalah selamat menempuh hidup baru, maka hari ini Rabu Coaching Talk, selamat menempuh hidup di hari Rabu.
Demikian, terima kasih banyak. Sampai jumpa dalam pembahasan-pembahasan topik-topik yang menarik berikutnya. Ya, selamat melanjutkan aktivitasnya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.